welcome back. Oh my god, udah lama banget nggak mengisi podcast ini. Dan hari ini aku mengisi podcastnya dengan menutup akhir tahun. Aduh, kacau banget guys ini 2025. Oh my god. Gimana guys kabar kalian? Dan seperti apa 2025 kalian ini? Apakah baik, apakah tidak baik, ataukah biasa saja? Semoga kalian kabarnya baik-baik aja dan juga 2025 ini bisa menjadi pembelajaran baik buat di 2026 nanti, ya kan? Ngomong-ngomong ya soal 2025. 2025 gue ini gue kayak baca buku 2 kali, tau gak? Buku yang sama gitu ya, gue baca 2 kali gitu. Hampir mirip seperti itu. Karena memang di 2025 ini gue bisa terbilang agak mirip di 2024. Cuman bedanya ibaratkan suatu acara di 2025 ini gue memang sudah punya plan B sejak awal. Jadi ya masih oke lah, masih terbilang kehandle atau tertangani dengan baik gitu. Tapi ya gimana ya, gue gak bakal ceritain secara detail 2025 gue seperti apa ya. Tapi tuh keluh kesah dan keresahan gue ini di 2025 banyak banget hal yang tak terduga, maupun itu hal baik maupun hal buruk gitu. Kesempatan baik dan kesempatan yang memang seharusnya mungkin belum waktunya, sudah gue main ambil aja, mungkin seperti itu ya. Banyak banget gue ngerasain dimana gue harus nahan sabar, meluapkan keikhlasan, bener-bener harus nahan sabar, ikhlas, ya udah gitu loh. Ada satu bagian di dalam hidup gue di tahun ini dimana gue belajar banget dari tahun 2024 gue, si plan B ini. Pokoknya harus ada plan B gitu. Kita nggak usah terlalu fokus dengan plan A gitu. Jadi biar kita sigap bisa beralih entah secara emosional maupun non emosional lah. Ada part bagian dimana di 2025 ini awalnya tuh gue denial banget karena gue belajar di 2024 nih kan. 2024 gue hancur lebur tuh karena tidak punya plan B gitu. Sedangkan di 2025 ini ya gue belajar untuk coba deh di kehidupan gue tahun ini gue harus punya plan B gitu. Jangan sampai enggak gitu. Denial terus sampai suatu ketika gue cerita ke temen gue, kerabat terdekat, yang orang-orang yang gue percayai gitu kan. Kayak mana nih gue harus bersikap seperti apa gitu. Karena gue masih terus denial, gue gak mau terlalu accept banget, gak mau terlalu terima banget gitu. Karena menurut gue terlalu terburu-buru gitu kan, terlalu gak make sense gitu. Itu terjadi di bulan Februari guys ya. Di Januari gue masih enjoy banget gitu kan, karena setelah menutup akhir tahun 2024 tuh yang masih semi-semi nangis. And then di Januari 2025 awal tahun, wah gue udah enjoy banget, udah happy banget gitu kan. Sampailah ketemu di Februari suatu harapan, mungkin bisa dibilang awalnya seperti itu, atau suatu hal baru, petualangan baru mungkin ya. Dan mungkin cerita di 2025 inilah. Setelah itu gue curhat segala macam, balik lagi saran dan masukan teman-teman gue, kerabat gue itu ya kenapa gak lo terima, kenapa gak lo accept dulu nih apa yang ada pada dasarnya pada diri lo ini gitu. Lo tahu kan sebenarnya lo tuh nggak mau denial segala macam gitu ya, tapi lo butuh denial itu gitu. Kayak jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan lah gitu kan. Ya pada akhirnya gue berusaha kayak yaudah oke, gue menyimpulkan untuk mengiyakan walaupun masih ada sisi siap siaganya gitu kan. Masih ada kayak masih nggak mungkin gak sih gitu, masih kayak denial aja terus gitu kan. Bisa dibilang ya 2024 dan 2025 gue ini tuh terlalu banyak hal yang terjadi
yang hampir mirip, dan gue seolah mengulang trauma yang sama gitu loh. Tapi bedanya di 2025 ini ibaratkan seseorang yang lagi sakit nih udah paham gitu, oh obat yang harus gue minum sebelum tidur atau biar minimal banget badan gue enakan ya si obat ini gitu loh. Gue tuh di 2024 tuh kayak seorang manusia yang lagi jalan di tengah-tengah perjalanan gelap, ya kan, dengan samar-samar lampu. Udah kayak berkata orang desa itu udah ngasih tahu kayak, Mbak hati-hati lewat sana. Saya tetap terobos dan ternyata saya menabrak dan terluka lah gitu. Tapi di 2025 ini masih di jalan yang sama mungkin bisa dibilang, hanya bedanya mungkin lampu-lampu penerangan jalannya sudah terlihat, jadi saya hanya berhati-hati berjalan ke depannya gitu sih kemungkinan gambarannya kayak gitu. Kayak di 2025 ini benar-benar gue bisa mengatasi satu hal atau suatu emosional yang kebanyakannya mungkin gue kecewa lah atau apa gitu loh. Gue bisa mengatasi itu, bisa mengontrol emosional dengan baik lah. Bener-bener jadi lebih dewasa lagi sih, lebih tepatnya. Padahal dari Januari gue tuh enjoy banget. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya Juli masih terombang-ambing enjoy ya, walaupun sudah agak-agak gitu, tapi masih terbilang enjoy. Sampailah pada di November, gue langsung di situ pikiran gue langsung kayak, ini gue ngulang lagi gitu loh. Kayak ada kalimat dimana diri gue tuh kayak nggak terimanya tuh kayak, ini seriusan tahun lalu juga posisinya hampir mirip seperti ini gitu, cuman bedanya emang beda cerita aja lah. Emang beda cerita aja tuh, tapi mirip. Ini teh si akhirnya tuh di Desember, berarti gue kan ngulang Desember yang tahun lalu. Sebagaimana gue berusaha mungkin untuk menutup tahun ini dengan ya udahlah, gue menyiapkan diri aja, gue istirahat dulu segala macam dari hiruk pikuk tahun ini gitu kan. Ini sama terulang lagi di Desember ini, kayak wah gue harus mengulang lagi ya energi ini gitu. Kayak aduh, tidak bisa ternyata. Alhamdulillah sih baiknya gue tuh di tahun ini walaupun ada trauma yang terulang, walaupun dengan cerita yang berbeda, tapi traumanya itu hampir mirip sama gitu, dan perasaan emosional gue tuh bisa terkendali gitu loh. Karena sebelumnya kan gak bisa terkendali sama sekali, karena itu kaget banget dan gak ada gue plan B. Tahun lalu tuh bener-bener kayak ya udah sesuai plan up ya, tetap berjalan ya. Suatu ketika di tengah jalan gitu kan, langsung kayak gue panik sendiri, kaget sendiri. Tapi di tahun inilah gue belajar untuk kayak gue harus nyiapin plan B sejak awal. Makanya plan B itu ada, walaupun gue tidak terlalu fokus ke sana, tetap fokus pada plan A, dan tiba-tiba plan B itu memang faktanya ada gitu. Plan B tersebutlah yang berjalan pada di akhir tahun ini gitu. Dan ya terbilang sih sudah aman terkendali ya, karena gue ngerasa plan B itu cukup baik dibanding plan A ternyata. Dan gue banyak banget mengambil sisi hikmahnya di plan B gue ini. Mungkin memang plan B ini menjadi suatu obat sih, bisa terbilang, biar lu tuh tidak terlalu terfokus dengan plan A dalam hidup lo gitu. Karena kan setiap apapun yang terjadi, kita kan gak tahu ya, gak ada yang tahu, manusia tuh gak ada yang tahu besoknya gue ngapain dan kejadian apa besok dalam hidup gue gitu. Jadi ya, tapi sisi lain lu harus nyiapin yang di luar ekspektasi lo gitu loh, biar lu tuh bisa mengontrol emosional lo gitu, tanpa harus lo meledak-ledak emosional lo tuh. Lu udah kok nggak apa-apa, yang penting ini tuh udah diterima oleh plan B gue, udah ada nih, gue udah punya plan B gitu. Jadi secure, jadi diri lo tuh tetap merasa aman lah gitu, tanpa harus melewati kekacauan yang ada gitu kan. Udah pasti kan yang namanya kalau plan A tidak
tercapai itu pasti kan tidak terjalan dengan baik nih plan A ini, ya udah pasti dong yang kita rasain itu ngerasa kecewa gitu kan. Nah itu yang saya rasakan. Tapi kalau kita punya plan B ini, jadi rasa kecewa itu tentu nggak terlalu berlarut-larut gitu loh. Tetap merasakan kecewa tapi tidak yang sebegitunya, karena kan langsung pindah haluan gitu, kayak oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa di plan B aja, it's okay gitu. Plan A tidak tercapai tapi gue ada plan B nya gitu. Jadi pelajaran banget nih buat gue sendiri, apalagi gue pribadi, untuk tahun berikutnya benar-benar harus nyiapin plan B sama seperti di tahun ini.